Oke, kita akan masuk lagi ke materi pembelajaran tentang struktur ya. Nah, di dalam hal ini kita menggunakan program SAP 2000 seperti ini. Dalam hal ini kali lagi saya tidak mementingkan atau mengutamakan versi, karena prinsipnya semuanya sama ya. Yang pertama, kita akan membuat file baru. Di sini file new, kemudian di sini ini kita pindah ke dalam satuan kilogram meter. Nah, ini untuk latihan yang kedua ya. Nah, ini di sini kita mengambil BIM, kemudian di sini kita mengambil 1 ya. Itu dulu, panjangnya 6 meter. Kemudian di sini default, kemudian kita oke dulu. Jadi ini panjangnya adalah 6 meter. Window yang ada di sini itu sama saja dengan window yang ada di sini, sama. Jadi kalau kita hanya memerlukan satu window, ini ditutup, akan terlihat seperti ini. Sebelum Anda melanjutkan semua ini ya, ini saya akan memberikan sebuah pengertian. Yang pertama, tumbuhan ya. Tumbuhan ini kita ganti jepit ya. Caranya assign, join, restrain, kemudian kita pindahkan ke jepit. Oke. Kemudian untuk di sini show aksesnya ini kita buang sementara, jadi tidak diperlihatkan. Kemudian berikutnya, nah, tujuan pembelajaran SAP 2000 yang ada di sini, ini saya minimize. Kemudian saya akan masuk ke di sini ada di dalam mekanika teknik. Kalau Anda kuliah di teknik sipil, itu ada sebuah rumus ya. Rumus yang terkenal dengan nama momen primer ya. Jadi ini saya ketik ulang pada waktu saya kuliah dulu ya, di teknik sipil. Kemudian ada penjelasan dari dosen ya tentang adanya 19 momen primer. Jadi di sini jepit tadi ya, jepit ya, ini sendi. Nah, ini maksudnya nanti momen yang terjadi itu kalau kita memasukkan sistem pembebanan, ini pembebanan merata, ini L nya tadi 6, Q nya akan kita masukkan, Q nya sembarang, nanti momennya itu hasilnya X2 menuju 1, gitu maksudnya, itu hasilnya mendekati min 1/8 dikalikan Q dikalikan L kuadrat. Jadi kita kalau masuk ke SAP seperti ini sudah masuk. Kemudian di sini kita masukkan assign, frame load, distribusi. Nah, ini banyak ya yang bisa Anda isi. Jadi di sini untuk sementara kita memasukkan 100 ya, 100, kemudian oke ya. Ini jepit, ini sendi. Jadi beban secara keseluruhan adalah 100 kali 6 karena panjangnya 6, berarti 600. Kalau hanya untuk menghitung seperti itu, kalau hanya balok seperti ini masih gampang. Tapi kalau nanti sudah sangat kompleks, itu sangat sulit ya, maka diperlukanlah apa yang namanya komputer. Nah, sekarang kalau Anda melakukan running, jadi run di sini, ini kalau kita lakukan run di sini, kita disuruh menyimpan dengan nama
file apapun, misalnya kita simpan di sini, lalu kita simpan dengan nama balok 2, kemudian kita klik save. Nah, kemudian ini untuk melihat nilai momennya, Anda masuknya ke display, show, forces, frame, masuklah ke momen 33 di sini, kemudian ini langsung dipindahkan di sini. Oke, gini. Jadi nilai yang ada di sini 5 sekian ini harus sama dengan nilai yang ada di sini. 1/8 dikalikan Q, ya. Jadi kalau kita hitung dengan kalkulator, tadi gini, 1/8 dulu. Ini kita buktikan kepada Anda. Kemudian dikalikan dengan Q nya tadi 100. Nah, kita masukkan, kemudian sama dengan, kemudian dikalikan 6, dikalikan lagi 6, sama dengan. Nah, jadi hasilnya sub itu bukan langsung letterlek pasti 450, karena mekanika teknik itu adalah aproksimasi iterasi, artinya pendekatan. Jadi ini hasilnya, nah ini hasilnya jauh sekali. Nah, kalau misalnya terjadi seperti ini, Anda buka dulu apa sebabnya. Penyebabnya itu bisa jadi di sini. Nah, di sini sel wave multipliernya itu 1, coba kita ganti dengan 0, kemudian modify, kemudian OK, kemudian kita lakukan run ulang, running. Nah, sekarang hasilnya adalah, kalau kita lihat di sini 446. Tadi kalau kita hitung di kalkulator 450. Nah, saya kali lagi, sub mekanika teknik itu adalah aproksimasi iterasi. Jadi banyak rumusan-rumusan dasar di mana dikembangkan dengan program komputer. Program komputer itu banyak sekali, ya. Ada sub, ada etap, ada tekla. Ya, banyak sekali tentang perhitungan struktur, dan salah satunya adalah sub. Kenapa sub sangat enjoy kalau kita pakai? Karena dia simple, mudah, dan langsung, ya. Jadi induknya. Nah, sekarang Anda bisa melakukan dengan pelatihan yang sama. Sayang di dalam catatan ini tidak pernah disebutkan berapa dan bagaimana rumusannya tentang bidang D. Jadi untuk sementara Anda melakukan cross check-nya atau mencocokkannya dengan rumusan bidang D seperti yang saya tunjukkan di sini. Jadi itu apabila Anda tidak memiliki bukunya, ini bisa Anda capture atau print screen, ya. Jadi Anda bisa melakukannya. Ya, selamat mencoba di dalam latihan sub tersebut untuk Anda. Kemudian kalau untuk bidang D, ya, untuk bidang D itu di sini, nah, share, kemudian OK. Nah, nilai bidang D ini kalau kita lihat, ini adalah merupakan jumlah. Jadi 374 ditambah dengan berapa ini, ya, sekitar sekian, ya. Ini jumlahnya sama dengan jumlah beban itu sendiri. Jadi kalau tadi kita jumlahkan bebannya 100 kali 6 itu 600, berarti 374 ditambah ini, saya tidak terlalu terlihat ini, ya, karena ya ini monitornya maaf, ini monitornya kurang berkenan, jadi ya. Nah, ini kalau kita lihat di display, kalau melihat ini join, ya, sorry, jadi di sini melihat join nilai-nilai perletakan. Nah, 225 berarti tadi 225 ditambah 374 itu sama dengan 600, jadi sangat cocok, ya. Jadi itulah pengertian tentang momen primer yang bisa
Anda lakukan untuk melakukan latihan. Dan nanti setelah ini banyak sekali yang harus Anda mengerti tentang SAP itu sendiri.